Bu, bu, bu. Setelah gadis berambut pendek itu menghalangi keempat orang itu dan menghancurkan formasi mereka, orang-orang di belakang segera berlari dan mengepung mereka. Begitu momentum terganggu, mendapatkannya kembali sangat sulit. Terlebih lagi, dengan penghalang ini, para tetua Istana Naga Putih pasti akan tiba. Keempat orang itu saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Setelah menyebabkan keributan besar dan bergegas keluar, mereka gagal pada saat-saat terakhir. Tanpa ide lain, mereka menyerah untuk melawan. Namun, hati keempat orang itu tetap tenang. Mereka semua adalah murid inti kelas surga. Istana Naga Putih tidak akan berani berbuat banyak. Paling-paling, mereka akan dikurung sebelum dikirim kembali ke istana masing-masing, lalu dihukum. Namun, penundaan ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Ini masih merupakan kerugian besar. Itu akan memengaruhi rencana mereka selanjutnya dan mungkin bahkan memengaruhi mereka selama kompetisi di antara 7 istana luar. Mu Rongyan menghentikan lukanya agar tidak berdarah dan melihat ke sekeliling. Sekarang, dia menemukan bahwa gadis berambut pendek di depan mereka masih cukup muda. Gadis ini tampaknya berusia 20-an, bekas luka di wajahnya belum juga hilang. Dengan satu tatapan, jelas bahwa dia tidak berpengalaman, tidak memiliki aura duniawi. Ternyata, dia adalah seorang gadis muda. Mu Rongyan tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, ini benar-benar menyakitkan. Dentang, tepat setelah Mu Rongyan berbicara, dia melihat cahaya tajam dari seutas pedang Qi menyerbu ke arahnya, tampak seperti daun willow. Ini membuatnya takut. Dia tidak bisa lagi repot-repot menghentikan pendarahannya. Dia dengan cepat melompat dan menghindar, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Wosh! Wosh, wosh. Beberapa aura kuat tiba di udara, para ahli tokoh berdaulat dari Istana Naga Putih. Seperti yang diharapkan Xiao Chen dan yang lainnya, mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Para tetua, serahkan saja masalah ini padaku. Siapa yang tahu, gadis berambut pendek itu berteriak ke langit, dan para tokoh berdaulat itu mundur. Namun, sebelum para tetua itu pergi, mereka mengirim proyeksi suara ke kelompok Xiao Chen, berhentilah membuat masalah. Jika tidak, kalian tidak akan dikurung begitu saja. Setelah melontarkan ancaman, para tetua mundur, tetapi mereka tidak pergi jauh. Sebenarnya, tanpa para tetua ini perlu mengatakan apapun, Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan terus menyerang. Jika ada kesempatan, mereka tentu tidak akan menyerah. Jika tidak ada kesempatan, mereka juga tidak akan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Adik Liu, tepat pada saat ini, Liu Yunfei dan Zhong Li bergegas mendekat dengan panik. Situ Changfeng berbisik kepada Wei Hongfei, "Hongfei, siapa gadis ini? Mengapa dia tahu pedang daun willow?" Tidak kusangka Zhong Li begitu sopan padanya. Apa latar belakangnya? Wei Hongfei menjawab dengan tidak yakin, "Aku pernah mendengar bahwa Liu Ruyue memiliki seorang adik perempuan, tetapi dia jarang muncul. Ini seharusnya dia, kan?" "Apa?" Xiao Chen terkejut. "Seorang adik perempuan. Apa yang terjadi? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya?" Keterkejutan Xiao Chen tidak terlukiskan. Namun, tidak nyaman untuk menanyakan hal ini sekarang. Dia hanya bisa dengan paksa menahan pertanyaannya. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya melirik gadis itu beberapa kali. Melihat bahwa Xiao Chen dan yang lainnya tidak lagi berniat untuk melawan, Zhong Li menghela napas lega. Dia berkata kepada gadis berambut pendek itu, "Adik perempuan Liu, orang-orang ini membuat masalah di kediamanku. Mereka tidak hanya melukai adik perempuan Liu tetapi bahkan mempermalukannya dengan kata-kata mereka dan menghancurkan sebagian kediamanku. Serahkan orang-orang ini padaku. Aku sudah memberi tahu orang-orang Balai Penegakan Hukum. Persetan dengan ibumu," tegur Mu Rongyan, "jelas kaulah yang meremehkan teman kita, ingin mengusirnya dari tim yang telah diatur sebelumnya dan memasukkan adik laki-lakimu. Setelah ditolak, adik laki-lakimu yang brengsek itu bahkan menyerang temanku secara diam-diam. Haha, yang paling lucu adalah meskipun itu adalah serangan diam-diam, dia tetap kalah. Aku telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Tidak heran kau bisa pergi ke lembah dewa yang sunyi dan pergi beberapa kali. Ternyata kulitmu sangat tebal, kau sudah tidak terkalahkan. Haha. Meskipun situasinya buruk,
Mu Rongyan tetap tidak berubah. Dia tidak hanya memarahi Zhongli tetapi bahkan mengejeknya, tidak memberinya muka apapun. Kata-kata Mu Rongyan benar. Zhongli mengamuk di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan santai, "Adik Liu, kirim adik Liu kembali terlebih dahulu. Aku akan mengurus ini." Catatan TL, Liu dalam Liu Yunfei berbeda dari Liu dalam Liu Ruyun dan Liu Ruyue. Mereka tidak berhubungan selain dari garis keturunan naga putih mereka. Ya, tunggu sebentar. Aku belum menanyai mereka. Akulah yang menangani masalah ini. Meskipun aku tidak berpengalaman, kakak perempuanku mengatakan kepadaku bahwa ketika berhadapan dengan masalah seperti itu, orang-orang yang terlibat harus menghindari menimbulkan kecurigaan. Seseorang selain kamu harus menangani ini. Kata-kata gadis berambut pendek itu logis. Zhongli untuk sementara bingung bagaimana cara membantah. Adik Liu, apakah kamu benar-benar menyerang mereka secara diam-diam? Gadis berambut pendek itu menanyai Liu Yunfei saat dia menatapnya dengan mata terbelalak. Liu Feiyun sedikit tersipu, merasa malu. Dia merasa sulit untuk menjelaskan, jadi dia menatap Zhongli, berharap bantuan. Tepat saat Zhongli hendak berbicara, gadis berambut pendek itu berkata, "Jangan menyela. Biarkan dia berbicara sendiri. Bagaimanapun, kebenaran akan terungkap pada akhirnya, jadi jangan berbohong. Kalau tidak, wanita ini tidak akan baik." Liu Yunfei merasa bimbang untuk waktu yang lama, ragu-ragu apakah akan menyangkal tuduhan itu terus-menerus. Namun, dia menyimpulkan bahwa jika gadis berambut pendek itu benar-benar serius dan memanggil kepala istana, dia tetap harus mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya. Oleh karena itu, dia mungkin juga mengakuinya sekarang dan menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup, "Ya, benarkah?" Gadis berambut pendek itu merasa terkejut. "Kamu menyerang orang lain secara diam-diam dan bahkan dikalahkan." Ya, Liu Yunfei belum menyeka darah di bibirnya. Dia tidak bisa menyembunyikan luka di tubuhnya. Tidak ada cara baginya untuk membantah ini. Jadi, Liu Yunfei mengangguk lagi sambil mengatupkan giginya. Zhongli mendesah dalam hatinya, semuanya sudah berakhir. Segalanya berubah. Xiao Chen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Liu Yunfei ini benar-benar akan mengakui semuanya. Mu Rongyan tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar sampah. Kau lemah, dan karaktermu buruk. Kulitmu bahkan tidak setebal kakak laki-lakimu. Jadi bagaimana jika kau mengubah 20% garis keturunanmu? Kau tetap sampah. Hahaha." Setelah mengumpat, Mu Rongyan merasa sangat senang. Namun, ia benar-benar membuat Liu Yunfei dan Zhongli frustrasi. Di sisi lain, gadis berambut pendek itu tidak peduli tentang ini. Ia tersenyum gembira dan berkata, "Berhentilah memarahi orang lain. Kau juga bukan orang baik. Siapa teman yang kau sebutkan?" Mu Rongyan langsung merasa ingin muntah darah. "Apa maksudmu aku juga bukan orang baik?" Namun, Mu Rongyan masih dengan jujur menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Xiao Chen, murid inti kelas surga yang baru saja naik pangkat dari Istana Naga Langit." Gadis berambut pendek itu memutar matanya. Sekarang, ia secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Ia menatap Zhongli dan bertanya, "Kakak senior Zhongli, apakah kau akan melanjutkan ini?" Zhongli tersenyum pahit dan menjawab, "Dengan adik perempuan yang mengurus ini, bagaimana mungkin aku berani mengejar ini? Kejar pantatku." Liu Yunfei mengakui semuanya seperti orang bodoh. "Ini adalah Istana Naga Putih, wilayahku. Mereka adalah orang luar yang membuat masalah. Bahkan jika keributan itu sampai ke telinga kepala istana, selama dia terus menyangkalnya, tidak akan terjadi apa-apa. Istana mana yang tidak akan melindungi muridnya meskipun muridnya salah?" Setelah melirik Wei Hongfei, Zhongli mendengus dingin sebelum melepaskan lengan bajunya dan pergi. Liu Yunfei segera mengikuti. Banyak murid inti yang mengelilingi kelompok Xiao Chen menghela napas dan berhamburan. Mereka tahu bahwa mereka tidak menderita apa-apa hari ini. "Terima kasih banyak kepada nona muda ini karena telah menegakkan keadilan. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi sekarang." Untuk menghindari masalah lebih lanjut dengan berlama-lama di sini, Wei Hongfei memberi hormat dengan kepalan tangan dan pergi. "Tidak perlu terburu-buru. Dengan adanya aku, tidak ada yang berani mencari masalah untukmu. Kakak perempuanku selalu mengatakan kepadaku bahwa kita tidak dapat menilai seseorang dari garis keturunannya.
Terlebih lagi aku tidak boleh memandang rendah orang lain karena garis keturunan mereka yang rendah. Kali ini, memang kakak senior Zhongli yang salah. Aku minta maaf kepada kalian semua atas nama Istana Naga Putih, juga ini, teman Istana Naga Surgawi, gadis berambut pendek itu berkata dengan tulus sambil menatap Xiao Chen. Murong Yan berkata, gadis ini, meskipun dia kejam dalam serangannya, sopan santunnya cukup baik. Namun, hanya permintaan maaf tidak ada gunanya. Kita semua terluka, kompensasi perlu dilakukan. Gadis berambut pendek itu tidak menyalahkan Murong Yan karena menginginkan 1 mil ketika diberi 1 inci. Dia tersenyum. Hehe, sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Aku ingin mengundang kalian semua ke kediamanku untuk duduk. Aku dapat melihat bahwa kalian semua terluka, dan energi esensi sejati kalian terkuras secara signifikan. Akan lebih baik untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum bergegas pergi. Murong Yan sekarang menjadi malu. Dia bercanda ketika mengatakan itu. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tulus mendengarkannya. Murong Yan menatap ketiga orang lainnya dan berbisik, apa pendapat kalian semua? Xiao Chen masih bertanya-tanya bagaimana Liu Ruyue mendapatkan seorang adik perempuan, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Wei Hongfei memutar matanya. Dia merasa jengkel pada Murong Yan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka jelas bisa pergi, tetapi Murong Yan harus menutup mulut. Dia tidak dapat diganggu dengan Murong Yan sekarang. Situ Chang Feng berkata tanpa daya, Nona Liu, dengan keramah tamahan yang begitu besar, jika kita tidak pergi, kita akan terlihat tidak masuk akal. Ayo pergi. Karena kelompok Xiao Chen setuju, gadis berambut pendek itu tampak sangat senang. Begitu kelompok ini menjauh, para tetua tokoh berdaulat yang tersembunyi muncul dan menggelengkan kepala tanpa daya. Nona muda kedua masih suka bermain-main. Dia masih suka mencampuri urusan orang lain. Saya pikir Zhongli pasti hampir marah hingga ingin membunuh. Dia telah terkurung di Istana Naga Putih selama ini. Itu cukup membosankan. Akan sulit baginya untuk mengabaikan keributan ini, karena sesuatu yang luar biasa jarang terjadi. Identitas orang-orang ini tidak memiliki masalah, bukan? Mereka baik-baik saja. Mereka adalah murid inti kelas surga dari istana luar lainnya. Mereka mungkin baru saja terlibat konflik karena pertengkaran dan tidak sengaja menimbulkan masalah. Kalau begitu, mari kita biarkan saja semuanya begitu saja. Ketika nona muda kedua sudah puas bersenang-senang, kirim kelompok ini kembali sedini mungkin. Berani sekali mereka menimbulkan masalah di Istana Naga Putih. Mereka benar-benar berani. Jelas, para tetua ini masih cukup marah. Apakah kelompok Xiao Chen benar atau tidak? Kelompok itu terdiri dari orang luar, yang telah melukai murid-murid Istana Naga Putih. Tidak peduli apapun, para tetua ini akan merasa kesal. Jika bukan karena campur tangan gadis berambut pendek itu, semuanya tidak akan diselesaikan begitu saja. Kediaman gadis berambut pendek itu dibangun di tepi danau di antara pegunungan. Sulit membayangkan ada danau sebesar itu di tengah pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Air danau itu jernih, dan kabut putih menyebar di seluruh permukaannya. Energi spiritual merasuki tempat itu. Sebuah paviliun yang sangat indah berdiri di tengah danau yang diselimuti kabut putih. Ketika seseorang melihat ke sekeliling, tempat itu samar-samar tampak seperti surga. Pegunungan mengelilingi tempat itu, dan air danau tampak seperti lukisan. Pegunungan membentang naik turun di kejauhan. Di tengah gunung-gunung yang naik dan turun, danau itu tampak seperti batu giok, harta karun giok yang sempurna dan tanpa cacat yang bertatahkan di pegunungan dan sungai. Burung-burung terbang di langit, dan ikan-ikan berenang dengan gembira di danau. Ketika seseorang berdiri di tepi danau, danau yang puitis itu tampak sangat panjang, membentang di antara dua pegunungan. Danau itu benar-benar memberi kesan sebagai lautan yang besar, seperti luas dan tak berujung. Adapun paviliun di tengah danau itu, ketika seseorang mengintip melalui kabut, naga dan burung phoenix yang diukir dari batu giok itu berwarna putih seluruhnya. Paviliun itu berkilauan dengan cahaya, yang terpantul di permukaan danau. Air beriak lembut, dan warna hijau giok itu bertahan. Beberapa burung terbang ke udara dan menerobos kabut tebal, terbang di atas paviliun itu. Rasanya seperti pemandangan puitis itu langsung menjadi hidup. Tempat yang bagus.
Aku tidak akan bosan dengan tempat seperti itu bahkan jika aku tinggal di sini sampai aku mati. Jika aku berhenti menekuni martial Dao suatu hari nanti, aku ingin mencari pemandangan yang begitu indah untuk masa pensiunku. Situ Changfeng mendesah, benar-benar tenggelam dalam pemandangan yang indah itu. Gadis berambut pendek itu membantah, itu tidak mungkin. Aku telah tinggal di sini selama 10 tahun. Aku sudah muak dengan ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa tinggal di sini selamanya tanpa membencinya? Xiao Chen membalas dengan lembut, itu karena hatimu tidak cukup tenang. Jika hatimu tidak tenang, tidak peduli seberapa bagus pemandangannya, kamu hanya akan memikirkan gunung dan sungai saat melihatnya. Bahasa Indonesia, setelah kau melihat melewati kesibukan, kejayaan, penghinaan, dan menetap, kau akan melihat. Gadis berambut pendek itu menyela, apa yang akan dilihat seseorang. Xiao Chen tersenyum dan berkata, itu akan tetap berupa gunung dan sungai. Kalau begitu, itu masih sama. Apakah kau melihat paviliun itu? Setiap kali kakak perempuanku kembali, dia tinggal di sana, kata gadis berambut pendek itu lembut sambil menunjuk paviliun giok putih di tengah danau. Mata Murong Yan berbinar, bisakah kita pergi ke sana dan melihatnya? Gadis berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tidak seorang pun bisa memasuki kamar kakak perempuanku tanpa izin. Itu sama saja dengan tidak mengatakannya, kata Murong Yan, sedikit kecewa. Hehe, namun, kita bisa pergi ke kediaman. Ngomong-ngomong, paviliun itu kosong. Tidak ada yang bisa dilihat di sana. Setelah gadis berambut pendek itu selesai berbicara, dia memanggil semua orang untuk pergi ke kediamannya. Xiao Chen adalah orang terakhir yang masuk. Sebelum dia masuk, dia melirik paviliun di tengah danau dengan penuh pertimbangan. Setelah memasuki kediaman, gadis berambut pendek itu tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia mengganggu kelompok itu, mengajukan berbagai macam pertanyaan. Sekarang, dia jauh dari ahli yang terlihat seperti di awal. Setelah beberapa percakapan, kelompok itu mengetahui bahwa gadis berambut pendek ini bernama Liu Ruyun, putri dari pemimpin ras naga putih saat ini. Dengan identitas seperti itu, Liu Ruyun adalah tokoh utama yang bonafit. Pemimpin ras naga putih adalah Raja Naga Putih, orang yang memimpin semua pembudidaya naga putih di Kekaisaran Naga Ilahi. Istana Naga Putih secara kasat mata merupakan milik gerbang naga, tetapi pada kenyataannya, garis keturunan naga putih yang mengendalikannya. Kepala istana dan wakil kepala istana ditunjuk oleh Raja Naga Putih. Jika terjadi sesuatu yang besar, seluruh istana Naga Putih pasti akan mendengarkan Raja Naga Putih saat ia mengeluarkan panggilan. Tentu saja, semua istana luar dikelola oleh gerbang naga, sama seperti Raja Naga Putih. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, omong kosong. Bukankah itu berarti Liu Ruyue adalah putri sulung Raja Naga Putih? Kalau begitu, siapa yang meninggal di puncak-puncak Qingyun di alam kubah langit karena iblis, menyegel dirinya dalam es saat ia meninggal? Siapa itu bagi Liu Ruyue? Liu Ruyue tidak mungkin memiliki dua ayah, bukan? Xiao Chen berpikir dalam hati, hal-hal yang terjadi di sini mungkin jauh lebih rumit dari yang kukira. Sebelumnya, Xiao Chen telah mendengar dari seorang murid inti Istana Naga Putih. Liu Ruyue tidak hanya memiliki garis keturunan kelas 7 tetapi juga jiwa naga bawaan. Kekuatan jiwa naga itu sangat murni. Kultivator ras naga biasa hanya memiliki garis keturunan naga, energi jiwa mereka hanyalah milik orang biasa. Tidak ada yang istimewa tentang jiwa mereka. Memiliki jiwa naga bawaan berarti bahwa energi jiwa Liu Ruyue mengandung kekuatan jiwa naga. Dia benar-benar berbeda. Keberadaan seperti itu tidak hanya dapat menghidupkan kembali ras naga putih tetapi bahkan mendapatkan posisi kaisar naga. Mungkin inilah sebabnya ras naga putih perlu menyembunyikan identitas Liu Ruyue. Cerita palsu tentang Liu Ruyue sebagai putri Raja Naga Putih akan menjadi yang paling meyakinkan. Siapa yang berani meragukan Raja Naga Putih? Sekarang, sepertinya cerita palsu itu cukup berhasil. Ketika Xiao Chen berada di Kekaisaran Naga Ilahi, dia belum pernah mendengar ada yang meragukan identitas Liu Ruyue. Bagi Xiao Chen, semua ini tidak penting. Pertanyaan utamanya adalah apakah Liu Ruyue sendiri mengetahuinya. Jika kalian menyakiti Ruyue demi keuntungan kalian sendiri, aku sama sekali tidak akan pernah memaafkanmu.
Xiao Chen telah melihat terlalu banyak kasus di mana orang bertindak berlebihan saat ada keuntungan yang terlibat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini lebih dalam. Apakah kalian akan pergi ke lembah dewa yang sunyi? Gadis berambut pendek itu bertanya sambil menatap kelompok itu dengan rasa ingin tahu. Wei Hongfei mengangguk. Ya, kami berencana untuk mengundang Zhongli untuk pergi bersama kami. Sekarang, kami hanya bisa pergi berempat. Liu Ruyun, gadis berambut pendek itu, berkata dengan serius, aku akan menemanimu, kalau begitu. Kekuatanku tidak lebih rendah dari Zhongli. Mereka tidak menghentikanmu, tetapi aku bisa. Keyakinan terpancar di matanya. Liu Ruyun benar-benar tidak lemah. Bahkan, dia lebih kuat dari Zhongli. Sebagai putri Raja Naga Putih, garis keturunan dan bakat Liu Ruyun tidak akan lemah. Teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dia gunakan pasti yang terbaik. Di permukaan, sepertinya Liu Ruyun bahkan lebih kuat dari keempat orang di sini. Namun, jika mereka benar-benar bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, gadis berambut pendek itu tidak akan cocok untuk mereka. Ketika gadis berambut pendek itu mengatakan bahwa dia ingin menemani mereka, bahkan Mu Rongyan yang tidak punya otak pun tidak menanggapinya. Situ Changfeng berkata, hari sudah gelap. Mari kita istirahat dulu. Gadis berambut pendek itu berkata tanpa daya, baiklah. Paman Mei, bawa mereka masuk untuk beristirahat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika bulan yang cerah tergantung tinggi di langit larut malam, Xiao Chen meninggalkan kamarnya. Dia menyapu indera spiritualnya ke seluruh tempat itu. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia dengan lembut mendorong dengan kakinya. Kemudian, dia dengan hati-hati menghindari banyak batasan dan mendarat di permukaan danau. Ia berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup mendekati permukaan danau, terbang tanpa suara menuju paviliun di tengah danau. Namun, saat Xiao Chen mendekati tengah danau, ia terkejut karena tidak ada apapun di sana. Riak-riak menyebar di air, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk masih terasa. Namun, tidak ada paviliun. Apakah ini ilusi? Xiao Chen tidak terburu-buru. Ia membuka mata surgawinya dan menyadari sesuatu yang aneh. Itu bukanlah ilusi biasa di hadapannya. Jika ia melangkah maju lagi, ia akan terperangkap oleh formasi ilusi. Jika ia mencoba menerobos masuk, konsekuensinya akan mengerikan. Ini tidak terlalu sulit bagiku. Xiao Chen mengenakan topeng Dewa Kematian dan mengaktifkan bayangan kekosongan, salah satu dari 3 teknik rahasia yang terkandung di dalamnya. Sosoknya perlahan menghilang, menjadi sesuatu di antara kenyataan dan ilusi. Ini hanya berlangsung sebentar, hanya 1 detik. Namun, 1 detik ini cukup bagi Xiao Chen untuk melewati formasi ilusi yang merepotkan itu dan memasuki paviliun. Aku berhasil. Xiao Chen melepas topengnya dan menaiki tangga paviliun giok putih. Dia tidak ragu untuk mendorong pintu hingga terbuka. Disinilah Ruyue tinggal. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah kamar gadis pada umumnya. Seperti yang dikatakan Liu Ruyun, kosong. Jelas, Liu Ruyue sudah lama tidak kembali. Bahkan jika Liu Ruyue kembali, dia tidak akan tinggal lama. Saat Xiao Chen berjalan santai di sekitar paviliun, dia tidak banyak berpikir. Dia hanya melihat ke tempat di mana Liu Ruyue pernah tinggal. Ini adalah... Xiao Chen berhenti berjalan, setelah menemukan sebuah lukisan di ruang belajar paviliun. Dia perlahan membuka lukisan itu. Lukisan itu menggambarkan sosok yang kabur. Ada garis luarnya, tetapi tidak ada wajah. Lukisan itu tidak lengkap, tidak banyak yang bisa dilihat darinya. Lukisan siapa ini? Xiao Chen menutup lukisan itu, bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu apakah Liu Ruyue yang melukisnya. Hanya Liu Ruyue dan Liu Ruyun yang tinggal di sini. Liu Ruyun masih muda dan tidak tampak seperti seseorang yang melukis. Setelah memikirkannya, ini mungkin saja digambar oleh Liu Ruyue. Xiao Chen memikirkannya, lalu menggulung lukisan itu dan memasukkannya ke dalam cincin semestanya. Hahaha, pencuri kecil. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Liu Ruyun tiba-tiba muncul di luar. Tanpa terkejut, Xiao Chen mendongak dan menatap gadis ini dengan aneh. Dia mengeluarkan lukisan itu, membukanya sekali lagi, dan bertanya, apakah kamu melukis ini? Karena Xiao Chen tidak bingung, tidak tampak terkejut atau malu sama sekali,
gadis berambut pendek itu merasa situasinya membosankan. Sepertinya dia telah menebak bahwa kediaman Liu Ruyun terhubung dengan paviliun ini. Dia bisa merasakan setiap gerakan di dalam paviliun. Bagaimana mungkin aku bisa menggambar itu? Aku meminjamnya. Masih banyak lagi, semuanya seperti itu. Hanya ada garis luar tanpa wajah. Hei, aku baru menyadarinya, garis luar ini sangat mirip denganmu. Liu Ruyun tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ketika dia mendekat, dia menatap Xiao Chen dan berkata, kalian benar-benar terlihat sangat mirip. Seperti aku, Xiao Chen berpikir dalam hatinya, merasa sedikit tertekan. Jika seperti aku, mengapa tidak melukisku saja? Tunggu di sana, jangan bergerak. Liu Ruyun bergegas keluar, lalu kembali dengan cepat sambil memegang kuas di tangannya. Dia menyipitkan mata ke arah Xiao Chen, menatapnya dengan saksama saat dia menggambarnya, mengisi ruang kosong itu dengan wajah. Keterampilan melukisnya tidak begitu bagus, tetapi dia masih bisa membuat ilustrasi sederhana. Segera, fitur wajah muncul di garis luar, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sekarang, orang dalam lukisan itu memiliki fitur wajah yang halus. Dia tampak sangat tampan dengan ketenangan dan keanggunan tertentu di wajahnya. Sangat mirip, hampir identik, gumam Liu Ruyun pada dirinya sendiri, merasa ini tidak terbayangkan setelah dia menyelesaikan lukisannya. Awalnya, dia hanya merasa ada beberapa kesamaan, jadi dia melakukannya dengan santai. Tanpa diduga, setelah dia menyelesaikan lukisannya tampak persis seperti Xiao Chen, tidak ada satupun perbedaan yang ditemukan. Liu Ruyun mengusap dagunya sambil berpikir, tidak dapat memahami hal ini, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini hanya kebetulan? Coba kulihat, keterkejutan di hati Xiao Chen tidak kalah dari Liu Ruyun. Ketika dia mengambil lukisan itu dan melihatnya, dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak bisa mengerti. Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah Liu Ruyue lupa seperti apa penampilannya? Tidak mungkin. Xiao Chen tidak percaya bahwa Liu Ruyue akan melupakannya. Lebih jauh lagi, dengan ingatan seorang kultivator, selama seseorang ingin mengingat seseorang, seseorang akan dapat melihat orang itu dengan jelas dalam pikiran mereka hanya dengan sedikit pikiran. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kakak perempuanmu sering menggambar ini. Namun, dia hanya menggambar garis luarnya tetapi tidak pernah fitur-fiturnya. Ya, sejauh yang aku ingat, dia sudah melukis ini ketika aku masih muda. Aku melihatnya berusaha keras untuk mengingat sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa menggambar wajahnya. Coba kulihat, harus ada setidaknya 10.000 lukisan ini, jawab Liu Ruyun jujur, tidak menyembunyikan apapun. Ini aneh. Xiao Chen menutup lukisan itu, emosinya kacau. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Ketika sampai pada Liu Ruyue, pikirannya yang biasanya tenang kesulitan berfungsi dengan baik. Tatapan Xiao Chen beralih ke Liu Ruyun. Aku harus mencari tahu lebih banyak darinya. Aku masih memiliki terlalu sedikit informasi. Jika aku memiliki lebih banyak, mungkin akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Liu Ruyun bertanya dengan kepala tertunduk. Dia merasa agak tidak nyaman dengan cara Xiao Chen menatapnya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kakak perempuanmu? Kau ingin tahu lebih banyak tentang kakak perempuanku? Hehe, dia praktis melihatku tumbuh dewasa. Jadi menurutmu seberapa banyak yang aku tahu tentangnya? Namun, bagiku untuk memberitahumu. Ketika Liu Ruyun mendengar bahwa Xiao Chen ingin tahu lebih banyak tentang Liu Ruyue, tatapan licik melintas di matanya saat dia membuat Xiao Chen tetap penasaran. Tidak disangka gadis ini ingin membahas kondisi denganku. Xiao Chen tidak membantah. Apa yang harus kulakukan agar kau memberitahuku? Hehe, kau memang orang yang cerdas. Kau seharusnya tahu apa yang kuinginkan. Liu Ruyun tidak mengatakan kondisinya secara langsung, menatap lurus ke mata Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolaknya. Tidak, kau tidak bisa pergi ke lembah dewa yang sunyi. Jika terjadi sesuatu, kami tidak dapat bertanggung jawab atasnya. Tidak seorang pun akan mampu menahan amarah Raja Naga Putih. Ketika Liu Ruyun mendengar itu, dia menggeram, kalau begitu, lupakan saja tentang mengetahui tentang kakak perempuanku. Cepat atau lambat aku akan mengetahuinya.
Xiao Chen tidak berdebat dengan pihak lain. Dia meletakkan lukisan itu dan pergi setelah berbalik. Jangan pergi. Setelah melihat Xiao Chen pergi, Liu Ruyun menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya karena marah. Dia menyusul Xiao Chen dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu." Xiao Chen tersenyum dalam hati. Gadis ini masih terlalu baik. Dia berhenti dan berkata, "Bagus. Jawab saja apa yang aku tanyakan. Aku benar-benar kalah darimu. Kalau begitu, tanyakan saja." Tidak ingin membuang waktu, Xiao Chen mengatur pikirannya dan mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Apakah Liu Ruyue pernah menyebutkan alam kubah langit? Apakah Liu Ruyue melakukan tindakan aneh? Secara umum, apa yang dialami Liu Ruyue selama bertahun-tahun ini? Setelah Liu Ruyun menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pikiran Xiao Chen menjadi lebih jernih. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa ingatan Liu Ruyue telah dihapus. Memang, ini adalah cara terbaik bagi ras naga putih untuk mengendalikan Liu Ruyue, membuatnya merasa bahwa dia telah tumbuh di ras naga putih. Tidak perlu ada hal lain untuk membuat Liu Ruyue bekerja untuk ras naga putih dan mengakui identitasnya. Ini akan menjelaskan mengapa Liu Ruyue tidak ingat seperti apa rupa Xiao Chen. Itu juga mengapa Liu Ruyue tidak menunjukkan hal aneh atau menyebutkan alam kubah langit selama ini. Sekarang setelah Xiao Chen mendapat jawaban, dia melepaskan napas tertahannya. Kenangan adalah tanda pada tubuh yang dibuat oleh waktu. Menghilangkannya sepenuhnya tidak mungkin. Seseorang hanya bisa menyegelnya. Selama metodenya ditemukan, ingatan bisa dipulihkan. Itu hanya tergantung pada seberapa kuat orang yang menyegelnya. Jika Raja Naga Putih melakukannya sendiri, maka memulihkan ingatan Liu Ruyue akan menjadi agak bermasalah. Bagaimanapun juga, ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Liu Ruyue tidak menderita kerusakan yang sebenarnya. Dia juga tidak diancam atau dikendalikan. Xiao Chen merasa ini hampir tidak dapat diterima. Meskipun aku tahu banyak tentang kakak perempuanku, aku punya perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Selama tahun-tahun ini, ada aliran orang yang tak ada habisnya mengejarnya. Selain dari putra mahkota Dewa Naga, ada banyak bakat luar biasa dari 8 kerajaan. Namun, tidak ada yang menarik perhatiannya. Aku curiga ada seseorang di hatinya, tetapi dia tidak akan memberitahuku tentang itu. Saat Liu Ruyun berbicara, dia merasa bahwa dia tampaknya tidak benar-benar memahami Liu Ruyue. Akan aneh jika kamu tahu. Bahkan Liu Ruyue sendiri tidak tahu, pikir Xiao Chen dalam hati. Jangan terlalu banyak berpikir, ingatlah bahwa dia baik padamu. Itu wajar. Hei, ada yang aneh. Mengapa kamu begitu peduli dengan kakak perempuanku, bahkan berbicara untuknya? Liu Ruyun menatap Xiao Chen dengan curiga, mencoba melihat sesuatu dari wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang itu. Aku sudah memikirkannya. Mungkin saja aku bisa membawamu ke lembah dewa yang sunyi. Xiao Chen mengalihkan pembicaraan. Benarkah? Liu Ruyun merasa sangat gembira. Namun, dia langsung bertanya, apakah kamu tidak takut menanggung amukan ayahku? Cepat atau lambat aku akan bertengkar dengan ayahmu karena Liu Ruyue. Aku tidak takut melibatkanmu dalam masalah ini. Xiao Chen berkata dengan serius, hentikan omong kosong itu. Kamu mau pergi atau tidak? Tentu saja, aku sudah lama menunggu hari ini. Kalian semua harus berangkat besok. Kalau begitu, aku akan menemuimu di luar kota awan putih. Xiao Chen merasa agak terkejut. Kalian sudah bersiap. Aku sudah bersiap selama beberapa tahun. Aku hanya tidak punya kesempatan dan tidak berani keluar sendirian. Sekarang setelah aku bertemu kalian semua, aku benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Hehe, sebenarnya, bahkan jika kalian tidak setuju, aku tetap akan pergi mencari kalian semua. Aku meninggalkan bekas di semua tubuh kalian. Mata Liu Ruyun berbinar. Berita ini mengejutkan Xiao Chen. Gadis ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang diharapkan. Bagaimana jika seseorang mengetahui bahwa kamu hilang? Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah bersiap untuk menghadapi ini sejak lama. Sebelum aku pergi, aku akan mengatakan bahwa aku memasuki kultivasi tertutup. Kemudian, aku hanya akan keluar beberapa saat setelah aku kembali. Seharusnya tidak ada masalah. Jangan khawatir, aku sudah siap selama bertahun-tahun. Tidak akan ada kecelakaan.
Xiao Chen masih merasa tidak nyaman. Dia berkata dengan serius, aku akan menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Setelah kita keluar, kamu harus mendengarkan semua instruksiku. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu. Aku berjanji untuk mendengarkanmu, oke. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bersumpahlah. Bersumpahlah pada iblis hati. Karena Xiao Chen akan membawanya keluar, dia harus memastikan keselamatannya. Dia tidak bisa membiarkan apapun menjadi salah. Meskipun Liu Ruyun mungkin memiliki lebih banyak harta dan kartu truf daripada dirinya, dia tetap harus berhati-hati. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Bagaimanapun, Qin Aotian itu telah diselimuti oleh alat dao yang diwariskan tetapi masih mudah jatuh ke tangan Xiao Chen. Baiklah, aku bersumpah pada iblis hati. Setelah aku meninggalkan Istana Naga Putih, aku tidak akan bertindak sendiri. Aku akan mendengarkanmu, Xiao Chen, dalam segala hal sampai aku kembali ke Istana Naga Putih. Karena Xiao Chen tampak begitu serius, Liu Ruyun bersumpah pada iblis hati untuk membuatnya tenang. Jika dia mengingkari sumpahnya, dia akan mengembangkan iblis hati yang akan menyebabkannya masuk ke dalam keadaan deviasi Qi Berserking. Xiao Chen menghela napas lega dan bertanya, mengapa kamu begitu mempercayaiku? Liu Ruyun menunjukkan ekspresi heroik dan menjawab, karena aku percaya diri. Karena kamu orang yang pintar dan tahu bahwa aku punya kartu truf. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu harus siap mati. Aku akan pergi dan bersiap. Kamu juga harus pergi lebih awal. Jangan biarkan orang lain menemukanmu. Segera setelah mengatakan itu, Liu Ruyun berbalik dan pergi. Xiao Chen berpikir keras. Gadis ini tidak sesederhana kelihatannya. Ini juga bagus. Dia akan lebih sedikit khawatir. Saat dia melihat lukisan itu, dia merasakan kehangatan di hatinya ketika dia memikirkan masalah Liu Ruyue. Bahkan dengan ingatannya yang terhapus, Liu Ruyue masih belum sepenuhnya melupakannya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat. Tunggu aku pasti akan membantumu memulihkan ingatanmu. Xiao Chen menatap paviliun itu terakhir kali sebelum mengenakan topeng Dewa Kematian dan meninggalkan tempat ini. Keesokan paginya, kelompok Xiao Chen yang beranggotakan 4 orang itu dikirim dengan hormat. Ketika keempat orang itu melihat ekspresi tidak ramah dari orang-orang Istana Naga Putih, mereka tersenyum sendiri. Mereka mungkin satu-satunya yang berhasil menimbulkan masalah di Istana Naga Putih dan pergi dengan selamat. Sungguh malang, aku merasa agak menyukai gadis itu, kata Murong Yan dengan malu ketika dia menoleh untuk melihat kembali ke Istana Naga Putih. Liu Ruyun tidak hanya tidak mengirim mereka pergi tetapi bahkan tidak bertemu dengan mereka untuk terakhir kalinya. Murong Yan merasa sedikit kecewa. Wei Hongfei mengejek, kau pasti benar-benar senang dia memukulmu. Jika kau menyukainya, aku bisa memukulmu lagi nanti. Wei Hongfei mengacu pada saat keempat orang itu dihalangi untuk pergi. Murong Yan adalah orang yang berada dalam kondisi paling menyedihkan dari cahaya pedang Liu Ruyun. Saat menyebutkan masalah yang memalukan ini, Murong Yan tidak marah. Dia hanya menggerutu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Situ Chang Feng bertanya, apakah kita masih akan pergi ke Istana Naga Hijau? Ras Naga Hijau pandai dalam penyembuhan. Teknik kultivasi utama Istana Naga Hijau adalah seni angin dan hujan musim semi, teknik kultivasi yang sangat terkenal di seluruh alam besar pusat. Tidak perlu pergi, aku akan menyuruhnya langsung menuju tempat pertemuan. Wei Hongfei berkata, temanku dari Istana Naga Hijau telah mengalami hidup dan mati bersamaku. Dia tidak akan sehina Zhongli. Itu bagus. Kelompok itu meninggalkan kota awan putih dan menempuh perjalanan sekitar 50 km. Kemudian, aura yang kuat tiba dengan niat pedang yang melonjak, menyebabkan angin kencang bertiup dan daun-daun berguguran. Hati-hati, ada musuh yang kuat. Ekspresi Wei Hongfei berkedip saat dia mundur beberapa langkah dan melindungi semua orang. Murong Yan menggeram, aku hanya tahu bahwa orang-orang Istana Naga Putih tidak akan membiarkan sesuatu tergeletak begitu saja. Siapa yang tahu, tawa berdenting terdengar, dan seseorang terbang keluar dari angin kencang. Orang ini mengenakan jubah biru ketat, memperlihatkan sosok yang sempurna. Dia tampak heroik saat rambut pendeknya berkibar tertiup angin. Itu adalah putri kecil Raja Naga Putih, Liu Ruyun. Murong Yan tertawa karena terkejut, gadis kecil, kau kabur. Huff, kau tidak boleh memanggilku gadis kecil. Kau tidak jauh lebih tua dariku.
Kau bahkan tidak lebih kuat dariku. Liu Ruyun melotot ke arah Murongyan. Kemudian, mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen, dia tersenyum dan berkata, dia berjanji akan membawaku ke lembah dewa yang sunyi. Apa? Semua orang merasa sangat terkejut. Wei Hongfei menoleh ke Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, kamu tidak tampak seperti orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kamu sadar akan konsekuensi membawanya, kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, maaf karena membuat keputusan tanpa membicarakannya dengan kalian semua dan menyebabkan kalian semua mendapat masalah. Dia telah melakukan kebaikan yang besar padaku tadi malam. Jadi, untuk membalas budi, aku akan mengajaknya keluar sebentar. Itu rencanaku. Jika beberapa dari kalian merasa ini bermasalah, maka aku akan membawanya sendiri. Jika beberapa dari kalian bersedia, aku akan bertanggung jawab untuk itu. Jika ada pertemuan yang kebetulan, aku akan menyerahkan hakku untuk memilih sekali. Situ Changfeng dan Wei Hongfei merasa bertentangan, tidak tahu harus memilih apa. Wei Hongfei menatap Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, maaf. Aku tidak bisa mengambil risiko ini, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu kali ini. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan terkepal dan berkata, kamu terlalu sopan. Akulah yang membuatmu mendapat masalah. Hei, kamu, berhentilah memperlakukanku sebagai beban. Ini, untuk kalian semua. Liu Ruyun melangkah maju dan memberikan setiap orang sebuah ban lengan. Ban lengan itu memiliki warna yang berbeda dan memiliki gambar naga ilahi di atasnya. Ini adalah, Wei Hongfei bertanya, merasa aneh. Xiao Chen menerima sebuah ban lengan dan melihatnya. Kemudian, dia berkata dengan serius, ini adalah versi sederhana dari formasi 4 divisi naga ilahi. Jika kita bekerja sama untuk mengeluarkannya, kita akan dapat melawan seorang Holy Venerate puncak, bahkan mungkin menjebak dan membunuh pihak lain. Catatan TL, keempat divisi tersebut mengacu pada 4 binatang suci dari mitologi Tiongkok, naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Pada dasarnya, roh bela diri dari tanah suci alam Kunlun. Inspirasinya berasal dari rasi bintang Tiongkok. Mereka juga dikenal dengan berbagai nama, 4 pelindung, 4 dewa, 4 binatang keberuntungan, dan beberapa lainnya. Liu Ruyun memandang Xiao Chen dan berkata, kau benar-benar tahu banyak. Cukup lumayan. Xiao Chen mewarisi api dewa palsu saat berada di alam besar naga melonjak. Meskipun ingatannya tidak lengkap, ingatan itu berisi banyak hal yang telah dilihat senior itu. Formasi 4 divisi naga ilahi adalah salah satunya. Xiao Chen mengenakan ban lengan dan mengaktifkannya dengan energi jiwanya. Naga ilahi ungu di ban lengan itu berubah menjadi cahaya redup dan memasuki tubuh Xiao Chen. Kemudian, ban lengan itu perlahan menyatu dengan lengan bajunya dan menghilang. Yang lain meniru Xiao Chen dan mengaktifkan ban lengan itu satu demi satu. Menarik, ban lengan ini sebenarnya sangat cocok dengan atribut yang berbeda dari kita berempat. Situ Changfeng menemukan bahwa setelah mereka semua mengaktifkan ban lengan mereka, warna yang muncul di ban lengan masing-masing berbeda. Ban lengan ini tampaknya secara kebetulan cocok dengan atribut mereka. Xiao Chen adalah petir, Murongyan adalah api, Situ Changfeng adalah angin, dan Wei Hongfei adalah cahaya. Tentu saja, formasi 4 divisi naga ilahi terkenal. Meskipun ini adalah versi yang disederhanakan, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas. Saya melihat kerja sama diam-diam Anda kemarin. Anda masing-masing memiliki atribut yang berbeda tetapi tidak memiliki formasi yang cocok untuk bekerja sama, jadi saya menemukan satu untuk Anda semua, kata Liu Ruyun dengan sombong. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok dan memberi masing-masing dari keempatnya sebuah pil obat. Ini adalah pil surgawi peringkat 3. Wei Hongfei berseru kaget setelah menerimanya. Pil surgawi adalah klasifikasi tertinggi untuk pil obat di alam 1000 besar. Ada total 9 peringkat di antara pil surgawi. Pil surgawi purba, yang biasanya mereka gunakan untuk berkultivasi, adalah peringkat terendah dan hanya memiliki fungsi paling dasar untuk membantu kultivasi. Pada kenyataannya, ada banyak jenis pil surgawi dengan berbagai efek. Bahkan pil surgawi peringkat 1 sangat langka bagi mereka. Alkemis yang bisa memurnikan pil surgawi sangat dihormati di mana-mana di Central Grid Realm, memegang status tinggi. Mereka dikenal sebagai alkemis Grandmaster.
Grandmaster juga diberi peringkat. Mereka yang bisa memurnikan pil surgawi peringkat 1 adalah Grandmaster peringkat 1. Mereka yang bisa memurnikan pil surgawi peringkat 2 adalah Grandmaster peringkat 2, dan seterusnya. Liu Ruyun mengangguk dan berkata, itu benar. Ini adalah pil surgawi peringkat 3, pil embun putih matahari musim semi. Itu adalah pil obat untuk mengobati luka. Selama kamu masih memiliki satu napas tersisa, kamu bisa diselamatkan. Tidak kusangka itu benar-benar pil surgawi peringkat 3. Tuanku memperlakukannya sebagai harta sebelum dia pergi, hanya memberiku satu. Hahaha, Ruyun, tidak kusangka kamu mengeluarkan 4 sekaligus. Sungguh luar biasa. Murong Yan dengan bersemangat menyimpan pil obat itu. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas, kamu memberikannya kepada kami. Bagaimana denganmu? Wei Hongfei memandang Murong Yan dengan jijik. Tidak perlu khawatir tentang dia, khawatirkan dirimu sendiri. Dia adalah putri Raja Naga Putih. Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkannya. Murong Yan menepuk dahinya dan tersenyum. Itu benar. Ketiga temannya sudah terbiasa dengan kesederhanaan pikiran Murong Yan, jadi mereka tidak merasa aneh dengan ini. Situ Changfeng memainkan pil surgawi peringkat 3 di tangannya dan berkata dengan nada netral, sepertinya kita menemukan harta karun. Hongfei, bagaimana menurutmu? Wei Hongfei berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, baiklah. Aku mengerti maksudmu. Selamat datang di tim. Liu Ruyun tersenyum lebar, menyebabkan matanya menyipit, saat dia menjawab, terima kasih. Petik 2. 3 hari kemudian, Duan Fei, murid inti kelas surga Istana Naga Hijau, bertemu dengan kelompok itu. Sekarang, setelah tim itu lengkap, mereka berangkat ke lembah dewa yang sunyi. Ayo pergi. Xiao Chen memanggil burung nasar darah iblis dan menyuruhnya membawa semua orang untuk bergegas pergi. Seekor nasar darah iblis. Tanpa diduga, saudara Xiao benar-benar memiliki hewan peliharaan iblis yang langka. Ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Duan Fei melihat burung nasar darah iblis, jadi itu sedikit mengejutkannya. Burung nasar darah iblis adalah binatang bermutasi yang secara alami tidak banyak menderita hambatan dan keterbatasan, sesuatu dengan potensi pertumbuhan tak terbatas. Agar seseorang dapat menaklukkan burung nasar darah iblis, seseorang harus kuat, selain dari keberuntungan. Ketika Duan Fei melihat burung nasar darah iblis ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Xiao Chen dengan cara baru. Xiao Chen merasa agak tertekan. Tanpa diduga, burung bodoh ini dapat meningkatkan pendapat orang lain tentangku. Ketika burung bodoh itu mendengar seseorang memujinya, dia langsung menjadi sangat senang. Tepat saat Xiao Chen memikirkan hal ini, burung nasar darah iblis mengeluarkan suara melengking panjang dan menerbangkan awan sejauh 5.000 km. Kemudian, ia berubah menjadi cahaya merah redup, terbang lebih cepat. Lembah dewa yang sunyi terletak di perbatasan beberapa kekaisaran, itu bukan milik salah satu dari mereka. Ada sebuah kota di luar lembah dewa yang sunyi, yang dikenal sebagai kota sunyi kuno. Kota ini tidak besar, tetapi lalu lintasnya sebanding dengan kota-kota besar di berbagai kekaisaran. Ketika para kultivator dari berbagai kekaisaran ingin pergi ke lembah dewa yang sunyi untuk berpetualang, mereka akan datang ke sini terlebih dahulu untuk beristirahat dan mengatur diri mereka sendiri. Selain itu, semua asosiasi pedagang terkenal di alam besar tengah juga memiliki toko-toko permanen di sini. Toko-toko ini akan membeli harta karun yang dibawa para kultivator dari lembah dewa yang sunyi. Faksi-faksi puncak alam besar tengah juga menjangkau tempat ini, mendirikan cabang-cabang dengan berbagai tingkat kekuatan. Kota sunyi kuno ini benar-benar sibuk. Aku sudah banyak mendengar tentangnya, tetapi mendengar cerita-cerita tetap tidak sebanding dengan melihatnya sendiri. Orang-orang yang berjalan di sekitar kota itu semuanya setidaknya adalah Star Venerate. Hanya dengan melihat sekilas saja sudah akan menarik banyak Holy Venerate dan Sovereign Personages. Bahkan ada beberapa aura mengerikan yang tersembunyi di kota itu, yang menimbulkan rasa takut pada orang lain dan menghalangi mereka untuk memeriksa aura tersebut. Pasti ada keberadaan mengerikan yang melampaui Sovereign Personages yang menjaga kota itu secara rahasia. Demon Blood Vulture menjadi jinak bahkan dari jarak beberapa ratus kilometer. Ia menarik auranya dan terbang dengan hati-hati. Wosh, wosh, wosh.
Burung nasar darah iblis mendarat dan berubah menjadi kilatan cahaya merah yang mengarah ke jari Xiao Chen. Pemandangan seperti itu membuat mata yang lain berbinar. Mereka tidak tahu trik apa ini. Memikirkan bahwa Xiao Chen tidak menggunakan kantong hewan peliharaan iblis. Apakah kamu punya rencana saat kita memasuki lembah dewa yang sunyi? Tanya Liu Ruyun. Duan Fei tidak tahu identitas Liu Ruyun. Dia tersenyum dan menjawab, ini pertama kalinya kita pergi ke lembah dewa yang sunyi. Kita tidak tahu apa-apa, rencana apa yang bisa kita miliki. Kita hanya bisa tetap berhati-hati setiap saat dan mencoba untuk pergi sejauh yang kita bisa, untuk melihat apakah kita bisa mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Wei Hongfei dan yang lainnya mengangguk. Ini adalah rencananya, atau lebih tepatnya, tidak ada rencana sama sekali. Liu Ruyun mengerutkan kening dan berkata, kalian semua bodoh sekali. Jika kalian hanya mencoba keberuntungan seperti itu, akan aneh jika kalian menerima sesuatu. Kalian harus mengambil inisiatif sebelum kalian dapat meraih pertemuan yang tidak disengaja. Wei Hongfei menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa meremehkan Liu Ruyun ini. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana kita harus mengambil inisiatif? Liu Ruyun menjawab, lembah dewa yang sunyi tak terbatas dengan tanah terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat berbahaya. Namun, banyak kerajaan telah sering menjelajahinya selama bertahun-tahun. Tempat-tempat yang harus dijelajahi sebagian besar sudah dicakup. Pasti ada beberapa informasi yang berguna. Informasi berguna apa yang ada di sana? Sebelum aku datang ke sini, aku bertanya-tanya tetapi tidak menemukan informasi yang berharga, kata Wei Hongfei sambil mengerutkan kening. Lihat aku. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyun menyelinap keluar. Ekspresi Wei Hongfei sedikit berubah saat dia melirik Xiao Chen. Namun, dia mendapati Xiao Chen sudah menghilang setelah Liu Ruyun. Ketika Wei Hongfei melihat pemandangan ini, dia sedikit rileks. Xiao Chen memang bisa diandalkan. Dengan Xiao Chen yang menjaga Liu Ruyun, tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Chen diam-diam mengikuti Liu Ruyun ke kota kuno yang sunyi. Ketika dia melihat apa yang dilakukannya, dia menyadari bahwa gadis ini sedang mencari tiran lokal. Dia agak pintar, puji Xiao Chen dalam hatinya. Wei Hongfei telah mengatur perjalanan ini, jadi Xiao Chen tidak terlalu memikirkan detailnya. Sekarang, sepertinya Wei Hongfei memang kurang dalam beberapa hal. Liu Ruyun memiliki aura yang luar biasa penuh dengan kemudaan dan keaktifan, tampak sangat cantik. Dia juga memiliki aura naga ilahi, dan kultivasinya tidak rendah. Ketika dia berbicara dengan tiran setempat tidak berani memikirkan hal lain. Setelah membayar sejumlah pil surgawi purba, Liu Ruyun memperoleh informasi yang diinginkannya. Kemudian, dia mengantar pihak lain sambil tersenyum. Wosh! Xiao Chen muncul di samping Liu Ruyun dan bertanya, apakah ada nilai pada informasi yang kamu peroleh? Dia menjawab dengan lembut, tentu saja, ada nilai di dalamnya. Ada banyak pialang di kota kuno yang sunyi ini. Mereka sangat akrab dengan lembah dewa yang sunyi dan akan tahu tentang pertemuan kebetulan saat mereka muncul. Para pialang ini adalah oportunis yang penuh dengan trik. Mereka tidak dapat memperoleh pertemuan kebetulan ini sendiri dan harus mengatur tim dari para kultivator yang datang ke sini untuk berpetualang untuk mendapatkan pertemuan kebetulan ini. Tim seperti kita, semua murid inti kelas surga istana luar gerbang naga, akan benar-benar diminati. Tiran lokal di sini memberitahu saya bahwa kebetulan ada seorang pialang terkenal yang mencari tim baru-baru ini. Tunggu saja, seseorang akan segera datang mencari kita. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa kagum saat dia berkata, kamu cukup muda dan tidak berpengalaman, tetapi kamu tahu cukup banyak. Kakak perempuanmu pasti sudah memberitahumu. Hehe. Kamu menebaknya. Kakak perempuanku pernah ke lembah dewa yang sunyi beberapa kali sebelumnya. Aku memang lebih mengenal tempat ini daripada kalian semua. Paling tidak, aku lebih dapat diandalkan daripada Zhongli itu. Liu Ruyun memasang ekspresi yang mengatakan, aku sangat pintar, cepat pujilah aku. Xiao Chen melirik Liu Ruyun sebelum langsung mengabaikannya. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Wei Hongfei dan yang lainnya. Sungguh orang yang membosankan, Liu Ruyun bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengikuti Xiao Chen. Segera, tim berkumpul kembali. Setelah yang lain menerima informasi, mereka merasa agak gugup saat membahas ini.
Wei Hongfei menatap Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Xiao Chen memberikan pendapatnya. Aku setuju dengan Liu Ruyun. Hanya berlarian tanpa tujuan terlalu bergantung pada keberuntungan. Jika kita tidak beruntung, kesempatan ini akan sia-sia. Jangan lupa untuk apa kita ada di sini. Mengenai risiko, pasti akan ada beberapa. Namun, kita bukan orang yang baru belajar berpetualang. Kita semua harus memahami bahwa risiko dan peluang berjalan beriringan, keduanya selalu ada bersama. Mendengar kata-kata Xiao Chen, Wei Hongfei berkata dengan yakin, bagus. Sudah diputuskan, kalau begitu. Kelompok itu memasuki kembali kota. Tak lama kemudian, seseorang memanggil kelompok Xiao Chen. Ini pasti Nona Liu Ruyun. Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan kilatan cahaya di matanya tiba di hadapan kelompok itu. Setelah mengamati kelompok Xiao Chen, pemuda ini merasa yakin. Orang-orang ini kuat, mereka adalah orang-orang yang dicarinya. Setelah melihat ekspresi curiga kelompok itu, orang itu memperkenalkan dirinya. Hehe, saya Qi Yunfeng, seorang murid gerbang pedang penguasa. Saya menerima informasi bahwa sekelompok kultivator naga ilahi akan pergi ke lembah dewa yang sunyi dan ingin datang dan berteman dengan Anda. Di sini kita mulai. Xiao Chen bertukar pandang dengan yang lain. Memang, seperti yang dikatakan Liu Ruyun. Namun, ini agak terlalu cepat. Qi Yunfeng melihat sekeliling sebelum menatap Wei Hongfei. Kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, tidak kusangka kau adalah murid inti kelas surga Istana Naga Emas. Bolehkah aku bertanya nama agungmu? Sementara Wei Hongfei memiliki temperamen yang agak acuh tak acuh, dia masih merasa senang secara diam-diam melihat rasa hormat pihak lain. Kesannya terhadap orang ini meningkat pesat. Saya tidak berani mengklaim diri sebagai yang hebat. Saya Wei Hongfei. Mata Xiao Chen tajam, dia menyadari beberapa trik yang digunakan Qi Yunfeng ini. Dia benar-benar seorang broker, keterampilannya dalam menjalin persahabatan sangat bagus. Liu Ruyun telah memberitahu tiran lokal itu bahwa ada murid inti kelas surga Istana Naga Emas di tim mereka. Namun, gadis ini masih menunjukkan ekspresi terkejut. Jika Xiao Chen tidak tahu sebelumnya, dia mungkin telah tertipu. Akting ini benar-benar meyakinkan. Segera, Qi Yunfeng ini mengobrol dengan gembira dengan Wei Hongfei. Qi Yunfeng mengundang dengan bersemangat, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya memiliki halaman di kota kuno yang sunyi. Mari kita pergi ke sana untuk berbicara. Wei Hongfei tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Chen, meminta pendapat Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk sedikit. Kemudian, Wei Hongfei berkata, terima kasih banyak kepada saudara Qi atas keramah tamahanmu. Qi Yunfeng memperhatikan detail kecil ini dan diam-diam merasa terkejut. Mengapa murid inti kelas surga Istana Naga Emas meminta pendapat naga berdarah campuran? Lebih jauh, hal yang aneh adalah bahwa naga berdarah campuran ini hanyalah seorang Star Venerate. Tidak usah dipikirkan, dia hanya seorang Star Venerate. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kelompok itu pergi ke halaman Qi Yunfeng dan melihat kereta perang berbentuk burung yang menyala melayang di atas halaman. Kereta perang ini bersinar dengan cahaya redup, memancarkan kekuatan menakutkan yang mengejutkan jiwa. Kereta perang gantung langit. Wei Hongfei berkata dengan sedikit terkejut, Saudara Qi, Anda benar-benar mengesankan. Model asli kereta perang gantung surga dibuat oleh aliansi bajak laut dan dirancang khusus untuk para ahli alam besar tengah. Kereta ini bekerja dengan sangat baik, jauh melampaui kereta perang lain di alam besar tengah. Ada beberapa kereta perang dengan level yang sama. Kereta perang gantung surga adalah simbol status. Namun, kereta perang gantung surga juga tersedia dalam 9 tingkatan. Kereta Qi Yunfeng hanya memiliki tingkatan terendah. Meskipun demikian, bagi orang-orang dengan kultivasi tim, kereta ini masih merupakan sesuatu yang sangat berharga dan perkasa. Qi Yunfeng berkata dengan rendah hati, masih lumayan, hanya bintang 1. Namun, kecepatannya luar biasa. Dengan kereta perang ini, tidak ada yang mulia yang dapat mengejarku. Bahkan tokoh berdaulat biasa pun harus berusaha keras untuk mengejarnya. Mengenai pertahanan, kereta ini dapat menahan serangan tokoh berdaulat 3 kali. Meskipun Qi Yunfeng tampak rendah hati, nadanya masih mengkhianati harga dirinya. Liu Ruyun, yang berada di samping Xiao Chen, berbisik, bertingkah sok penting.
Aku juga punya satu, bintang 2. Xiao Chen berkata, lalu, mengapa kau tidak mengeluarkannya dari awal? Hehe, saat berada di luar, seseorang tidak boleh memamerkan kekayaannya, balas Liu Ruyun sambil menyipitkan mata karena tersenyum. Dia tampak sangat imut dan menggemaskan. Qi Yunfeng, apakah kau sudah menemukan orang yang kau cari? Aku yang hebat ini sudah menunggu selama 1 bulan. Tepat pada saat ini, seseorang mengumpat di dalam halaman. Qi Yunfeng terkekeh malu dan berkata, kalau begitu, ayo masuk. Setelah masuk, kelompok itu menyadari bahwa sudah ada 3 kelompok orang di dalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus, yang sendirian. Dia dikenal sebagai Eccentric Tai. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka yang hadir, seorang Holy Venerate tahap akhir Consummation. Dengan kultivasi yang mengerikan seperti itu, Eccentric Tai sendirian dapat menghadapi Xiao Chen dan yang lainnya tanpa tekanan apapun. Orang yang mengutuk Qi Yunfeng sebelumnya adalah orang ini. Dia memiliki temperamen yang cukup buruk. Satu kelompok memiliki 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang kekar yang dikenal sebagai Bai Lisiu, seorang Venerate suci tahap akhir. Semua orang di tim ini adalah Venerate suci. Kelompok lainnya adalah pasangan setengah baya. Pria itu tampak seperti seorang sarjana dan merupakan anggota sekte Konfusianisme. Wanita itu sangat cantik dan memegang cambuk panjang. Sementara mereka disebut pasangan, mereka tampak sangat tidak cocok satu sama lain. Setelah perkenalan sederhana, Eccentric Tai berkata dengan sinis, tidak disangka bahwa kalian adalah orang-orang dari Kekaisaran Naga Ilahi. Qi Yunfeng memiliki penilaian yang hebat, kebanyakan dari mereka adalah kultivator dengan garis keturunan Naga Ilahi. Tidak buruk, tidak buruk. Pasangan setengah baya dan kelompok Bai Lisiu sangat puas dengan kelompok Xiao Chen. Xiao Chen, yang tetap berada di tengah kelompok, sama sekali diabaikan. Qi Yunfeng berkata dengan serius, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Jelas, beberapa dari kalian merilis informasi tentang diri kalian karena kalian ingin pergi ke lembah dewa yang sunyi untuk mencari pertemuan kebetulan. Aku tidak akan merahasiakan ini dari semua orang, aku memiliki pertemuan kebetulan yang hebat dan ingin mengundang kalian semua untuk bergabung. Wei Hongfei melihat ketiga tim lainnya dan bertanya dengan tenang, pertemuan kebetulan apa? Kalian sudah memiliki begitu banyak orang di sini. Bahkan jika kalian menghadapi tokoh berdaulat, kalian mungkin bisa bertahan sendiri. Mengapa kalian masih membutuhkan kami? Eccentric Tai, pasangan Parubaya, dan kelompok Bai Lisiu semuanya tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum misterius. Tentu saja, aku punya alasan untuk mencari kalian. Itu karena pertemuan kebetulanku adalah. Qi Yunfeng mulai memberi penekanan berat pada kata-katanya, berhenti setelah setiap kata. Penguasa, kelas, binatang, ganas, ular, berdarah, setan, 1000, sayap. Saat Qi Yunfeng mengatakan ini, ekspresi Xiao Chen dan yang lainnya berubah. Ular 1000 sayap darah iblis adalah binatang buas tingkat tokoh berdaulat sejati yang memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kehancuran besar. Tokoh berdaulat biasa tidak berdaya melawannya. Meskipun kelompok ini memiliki banyak orang, mereka tetap tidak memiliki peluang besar untuk menang melawan tokoh berdaulat. Menargetkan ular 1000 sayap darah iblis ini sama saja dengan bunuh diri. Keberadaan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Wei Hongfei tersenyum canggung. Saudara Qi, Anda pasti bercanda. Sesuatu pasti telah terjadi pada ular 1000 sayap darah iblis ini. Saya pikir ia mungkin terluka parah atau baru saja mengalami kesengsaraan petir. Kata-kata tiba-tiba Xiao Chen mengejutkan Qi Yunfeng. Naga berdarah campuran ini mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Itu benar, ular 1000 sayap darah iblis ini baru saja mengalami kesengsaraan, jadi saat ini ia berada pada titik terlemahnya. Setelah ia melewati periode ini, tidak akan ada lagi peluang. Meskipun sekarang masih berbahaya, ada peluang. Liu Ruyun memiliki aura yang luar biasa penuh dengan kemudaan dan keaktifan, tampak sangat cantik. Dia juga memiliki aura naga ilahi, dan kultivasinya tidak rendah. Ketika dia berbicara dengan tiran setempat tidak berani memikirkan hal lain. Setelah membayar sejumlah pil surgawi purba, Liu Ruyun memperoleh informasi yang diinginkannya. Kemudian, dia mengantar pihak lain sambil tersenyum.
Wosh! Xiao Chen muncul di samping Liu Ruyun dan bertanya, apakah ada nilai pada informasi yang kamu peroleh? Dia menjawab dengan lembut, tentu saja, ada nilai di dalamnya. Ada banyak pialang di kota kuno yang sunyi ini. Mereka sangat akrab dengan lembah dewa yang sunyi dan akan tahu tentang pertemuan kebetulan saat mereka muncul. Para pialang ini adalah oportunis yang penuh dengan trik. Mereka tidak dapat memperoleh pertemuan kebetulan ini sendiri dan harus mengatur tim dari para kultivator yang datang ke sini untuk berpetualang untuk mendapatkan pertemuan kebetulan ini. Tim seperti kita, semua murid inti kelas surga istana luar gerbang naga, akan benar-benar diminati. Tiran lokal di sini memberitahu saya bahwa kebetulan ada seorang pialang terkenal yang mencari tim baru-baru ini. Tunggu saja, seseorang akan segera datang mencari kita. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa kagum saat dia berkata, kamu cukup muda dan tidak berpengalaman, tetapi kamu tahu cukup banyak. Kakak perempuanmu pasti sudah memberitahumu. Hehe, kamu menebaknya. Kakak perempuanku pernah ke lembah dewa yang sunyi beberapa kali sebelumnya. Aku memang lebih mengenal tempat ini daripada kalian semua. Paling tidak, aku lebih dapat diandalkan daripada Zhongli itu. Liu Ruyun memasang ekspresi yang mengatakan, aku sangat pintar, cepat pujilah aku. Xiao Chen melirik Liu Ruyun sebelum langsung mengabaikannya. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Wei Hongfei dan yang lainnya. Sungguh orang yang membosankan, Liu Ruyun bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengikuti Xiao Chen. Segera, tim berkumpul kembali. Setelah yang lain menerima informasi, mereka merasa agak gugup saat membahas ini. Wei Hongfei menatap Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Xiao Chen memberikan pendapatnya. Aku setuju dengan Liu Ruyun. Hanya berlarian tanpa tujuan terlalu bergantung pada keberuntungan. Jika kita tidak beruntung, kesempatan ini akan sia-sia. Jangan lupa untuk apa kita ada di sini. Mengenai risiko, pasti akan ada beberapa. Namun, kita bukan orang yang baru belajar berpetualang. Kita semua harus memahami bahwa risiko dan peluang berjalan beriringan, keduanya selalu ada bersama. Mendengar kata-kata Xiao Chen, Wei Hongfei berkata dengan yakin, bagus. Sudah diputuskan, kalau begitu. Kelompok itu memasuki kembali kota. Tak lama kemudian, seseorang memanggil kelompok Xiao Chen. Ini pasti Nona Liu Ruyun. Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan kilatan cahaya di matanya tiba di hadapan kelompok itu. Setelah mengamati kelompok Xiao Chen, pemuda ini merasa yakin. Orang-orang ini kuat, mereka adalah orang-orang yang dicarinya. Setelah melihat ekspresi curiga kelompok itu, orang itu memperkenalkan dirinya. Hehe, saya Qi Yunfeng, seorang murid gerbang pedang penguasa. Saya menerima informasi bahwa sekelompok kultivator naga ilahi akan pergi ke lembah dewa yang sunyi dan ingin datang dan berteman dengan Anda. Di sini kita mulai. Xiao Chen bertukar pandang dengan yang lain. Memang, seperti yang dikatakan Liu Ruyun. Namun, ini agak terlalu cepat. Qi Yunfeng melihat sekeliling sebelum menatap Wei Hongfei. Kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, tidak kusangka kau adalah murid inti kelas surga Istana Naga Emas. Bolehkah aku bertanya nama agungmu? Sementara Wei Hongfei memiliki temperamen yang agak acuh tak acuh, dia masih merasa senang secara diam-diam melihat rasa hormat pihak lain. Kesannya terhadap orang ini meningkat pesat. Saya tidak berani mengklaim diri sebagai yang hebat. Saya Wei Hongfei. Mata Xiao Chen tajam, dia menyadari beberapa trik yang digunakan Qi Yunfeng ini. Dia benar-benar seorang broker, keterampilannya dalam menjalin persahabatan sangat bagus. Liu Ruyun telah memberitahu tiran lokal itu bahwa ada murid inti kelas surga Istana Naga Emas di tim mereka. Namun, gadis ini masih menunjukkan ekspresi terkejut. Jika Xiao Chen tidak tahu sebelumnya, dia mungkin telah tertipu. Akting ini benar-benar meyakinkan. Segera, Qi Yunfeng ini mengobrol dengan gembira dengan Wei Hongfei. Qi Yunfeng mengundang dengan bersemangat, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya memiliki halaman di kota kuno yang sunyi. Mari kita pergi ke sana untuk berbicara. Wei Hongfei tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Chen, meminta pendapat Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk sedikit. Kemudian, Wei Hongfei berkata, terima kasih banyak kepada saudara Qi atas keramah tamahanmu. Qi Yunfeng memperhatikan detail kecil ini dan diam-diam merasa terkejut.
Mengapa murid inti kelas surga Istana Naga Emas meminta pendapat naga berdarah campuran? Lebih jauh, hal yang aneh adalah bahwa naga berdarah campuran ini hanyalah seorang Star Venerate. Tidak usah dipikirkan, dia hanya seorang Star Venerate. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kelompok itu pergi ke halaman Qi Yunfeng dan melihat kereta perang berbentuk burung yang menyala melayang di atas halaman. Kereta perang ini bersinar dengan cahaya redup, memancarkan kekuatan menakutkan yang mengejutkan jiwa. Kereta perang gantung langit. Wei Hongfei berkata dengan sedikit terkejut, "Saudara Qi, Anda benar-benar mengesankan." Model asli kereta perang gantung surga dibuat oleh Aliansi Bajak Laut dan dirancang khusus untuk para ahli alam besar tengah. Kereta ini bekerja dengan sangat baik, jauh melampaui kereta perang lain di alam besar tengah. Ada beberapa kereta perang dengan level yang sama. Kereta perang gantung surga adalah simbol status. Namun, kereta perang gantung surga juga tersedia dalam 9 tingkatan. Kereta Qi Yunfeng hanya memiliki tingkatan terendah. Meskipun demikian, bagi orang-orang dengan kultivasi tim, kereta ini masih merupakan sesuatu yang sangat berharga dan perkasa. Qi Yunfeng berkata dengan rendah hati, "Masih lumayan, hanya bintang 1. Namun, kecepatannya luar biasa. Dengan kereta perang ini, tidak ada yang mulia yang dapat mengejarku. Bahkan tokoh berdaulat biasa pun harus berusaha keras untuk mengejarnya." Mengenai pertahanan, kereta ini dapat menahan serangan tokoh berdaulat 3 kali. Meskipun Qi Yunfeng tampak rendah hati, nadanya masih mengkhianati harga dirinya. Liu Ruyun, yang berada di samping Xiao Chen, berbisik, bertingkah sok penting. "Aku juga punya 1, bintang 2. Xiao Chen berkata, "Lalu, mengapa kau tidak mengeluarkannya dari awal?" "Hehe, saat berada di luar, seseorang tidak boleh memamerkan kekayaannya," balas Liu Ruyun sambil menyipitkan mata karena tersenyum. Dia tampak sangat imut dan menggemaskan. "Qi Yunfeng, apakah kau sudah menemukan orang yang kau cari? Aku yang hebat ini sudah menunggu selama 1 bulan." Tepat pada saat ini, seseorang mengumpat di dalam halaman. Qi Yunfeng terkekeh malu dan berkata, "Kalau begitu, ayo masuk." Setelah masuk, kelompok itu menyadari bahwa sudah ada 3 kelompok orang di dalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus, yang sendirian. Dia dikenal sebagai Eccentric Tai. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka yang hadir, seorang Holy Venerate tahap akhir Consummation. Dengan kultivasi yang mengerikan seperti itu, Eccentric Tai sendirian dapat menghadapi Xiao Chen dan yang lainnya tanpa tekanan apapun. Orang yang mengutuk Qi Yunfeng sebelumnya adalah orang ini. Dia memiliki temperamen yang cukup buruk. Satu kelompok memiliki 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang kekar yang dikenal sebagai Bai Lisiu, seorang Venerate suci tahap akhir. Semua orang di tim ini adalah Venerate suci. Kelompok lainnya adalah pasangan setengah baya. Pria itu tampak seperti seorang sarjana dan merupakan anggota sekte Konfusianisme. Wanita itu sangat cantik dan memegang cambuk panjang. Sementara mereka disebut pasangan, mereka tampak sangat tidak cocok satu sama lain. Setelah perkenalan sederhana, Eccentric Tai berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kalian adalah orang-orang dari Kekaisaran Naga Ilahi." Qi Yunfeng memiliki penilaian yang hebat, kebanyakan dari mereka adalah kultivator dengan garis keturunan Naga Ilahi. Tidak buruk, tidak buruk. Pasangan setengah baya dan kelompok Bai Lisiu sangat puas dengan kelompok Xiao Chen. Xiao Chen, yang tetap berada di tengah kelompok, sama sekali diabaikan. Qi Yunfeng berkata dengan serius, "Aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Jelas, beberapa dari kalian merilis informasi tentang diri kalian karena kalian ingin pergi ke lembah dewa yang sunyi untuk mencari pertemuan kebetulan. Aku tidak akan merahasiakan ini dari semua orang, aku memiliki pertemuan kebetulan yang hebat dan ingin mengundang kalian semua untuk bergabung." Wei Hongfei melihat ketiga tim lainnya dan bertanya dengan tenang, "Pertemuan kebetulan apa? Kalian sudah memiliki begitu banyak orang di sini. Bahkan jika kalian menghadapi tokoh berdaulat, kalian mungkin bisa bertahan sendiri. Mengapa kalian masih membutuhkan kami?" Eccentric Tai, pasangan Parubaya, dan kelompok Bai Lisiu semuanya tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum misterius. "Tentu saja, aku punya alasan untuk mencari kalian. Itu karena pertemuan kebetulanku adalah..."
Qi Yunfeng mulai memberi penekanan berat pada kata-katanya, berhenti setelah setiap kata. Penguasa, kelas, binatang, ganas, ular, berdarah, setan, 1000, sayap. Saat Qi Yunfeng mengatakan ini, ekspresi Xiao Chen dan yang lainnya berubah. Ular 1000 sayap darah iblis adalah binatang buas tingkat tokoh berdaulat sejati yang memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kehancuran besar. Tokoh berdaulat biasa tidak berdaya melawannya. Meskipun kelompok ini memiliki banyak orang, mereka tetap tidak memiliki peluang besar untuk menang melawan tokoh berdaulat. Menargetkan ular 1000 sayap darah iblis ini sama saja dengan bunuh diri. Keberadaan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Wei Hongfei tersenyum canggung. Saudara Qi, Anda pasti bercanda. Sesuatu pasti telah terjadi pada ular 1000 sayap darah iblis ini. Saya pikir ia mungkin terluka parah atau baru saja mengalami kesengsaraan petir. Kata-kata tiba-tiba Xiao Chen mengejutkan Qi Yunfeng. Naga berdarah campuran ini mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Itu benar, ular 1000 sayap darah iblis ini baru saja mengalami kesengsaraan, jadi saat ini ia berada pada titik terlemahnya. Setelah ia melewati periode ini, tidak akan ada lagi peluang. Meskipun sekarang masih berbahaya, ada peluang.